teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast Si Sharing. Pada hari ini kami akan membahas hasil wawancara kami terhadap pedagang kaki lima di Gading Serpong, Tangerang. Diskusi ini akan membahas latar belakang pedagang, peraturan yang berlaku, pengalaman di lapangan, hingga pedagang mereka tentang keadilan. Nah, hari ini kami akan perkenalkan narasumber dari kelompok kami yang telah melakukan wawancara langsung di lapangan. Halo, nama saya Kael. Saya yang akan membagikan hasil dari wawancara dari kelompok kami. Jelaskan bagaimana hasil wawancara terkait latar belakang para pedagang. Kalau dari latar belakang para pedagangnya sendiri, pedagang itu telah berjualan di situ emang udah cukup lama, masih budaya juga mereka di rumah di situ. Oke, bagaimana sih dengan pemahaman pedagang terhadap peraturan yang ada? Kalau dari pemahaman dari pedagangnya sendiri itu mereka sebenarnya udah tahu, soalnya mereka juga kadang sudah ya terusir juga soalnya dari peraturan pedagang sendiri, cuman dia emang agak kurang jelas dari sini semuanya juga. Apa yang ditemukan terkait pengalaman penertiban di lapangan? Kalau dari ketibannya sendiri itu ya seperti saya bilang tadi, terus juga ya, kayak bisa juga dari dana-dananya, karena ya emang kalau saya bilang sih itu untuk ya, kayak agar sebenarnya agak bagus saja gitu, daripada kayak banyak pedagang kaki lima tuh di pinggir jalan. Makanya mereka juga sebenarnya nggak boleh juga di saat mereka harus pecah-pecah. Oh gitu, berarti bagaimana sih pandangan pedagang terkait kebijakan keadilan dari pemerintah? Kalau dari pemerintah sendiri itu saya sempat cari, memang itu juga ada dari Perda dari buat tahun 2024, itu juga dikasih tentang pembudidayaan dari PKL itu sendiri. Mereka itu sebenarnya kalau dari sananya itu ada tulisan mereka tuh ada tempatnya. Jadi kalau ingin sebagai contoh itu yang di depan hotel bintang 5 itu yang PKL yang soliter, kan itu kan ada yang pedagang kaki lima juga. Sepertinya sih itu salah satu contohnya. Cuman kan ya kita bilang juga pedagang kaki lima kan nggak dikit lah ya, istilahnya mereka juga ada banyak orangnya, dan ya yang cari nafkah juga kan nggak sedikit. Jadi ya walaupun ada tempat seperti yang di depan soliter itu dan kayak di pasar-pasar, mereka juga kan nggak semuanya bisa dapat market juga. Jadi sebenarnya mereka juga ya bukannya adil, tapi ya yang di rumah kan juga bayar banyak juga kan, lumayan buat istri, buat tanah gitu. Tapi mereka kan juga yang PKL, mereka tinggal jalan di situ, dapat orang dari luar sebelum orang masuk ke rumahnya buat beli yang ada di rumahnya. Jadi ya perlu adil nggak adil kan nggak kita putih lah ya. Mereka juga ya sebenarnya mau nggak mau harus. Terus harapan kedepannya buat mereka yang ada di lapangan itu apa? Harapan kedepannya untuk para pedagang ya sebenarnya pedagangnya sendiri juga ya pengen sebuah tempat gitu ya. Sebenarnya strategis juga, cuman kan kadang ya tempat yang dikasih dari pemerintah juga kan kadang mungkin menurut mereka itu agak kurang strategis. Jadi ya mereka emang agak kesulitan. Jadi ya kita berharap pemerintah itu ya lebih memberikan tempat kepada pedagang-pedagang kaki lima agar mereka bisa ya bertahan dengan baik dan tidak susah itu dengan tempat tetap. Jadi dari wawancara ini saya dapat melihat bahwa keberadaan PKL berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan keadilan sosial. Diperlukan juga kebijakan yang seimbang agar ketertiban tetap terjaga tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat kecil. Terima kasih buat narasumber dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan